Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang soal dan pembahasannya ya, utamanya adalah terkait dengan soal IC. Contohnya adalah soal IC terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Saya bacakan soalnya. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Keduanya memiliki konsep dasar yang berbeda, namun berjalan secara beriringan. Jelaskan minimal 3 perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu. Karena kita memang diminta untuk memberikan perbedaan ya, maka lebih efektif jika kita menuliskan perbedaan-perbedaan tersebut dalam bentuk tabel. Jadi salah satu fungsi tabel memang untuk merekap, selain merekap adalah untuk menunjukkan perbedaan maupun persamaan sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kalau pertanyaannya misalkan ada 3, ini saya berikan nanti adalah 5 perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Ingat, ketika kita membuat tabel perbedaan, jangan lupa kita tuliskan pembedanya. Jadi ada satu kolom yang khusus berisi tentang faktor pembeda ya. Jangan tiba-tiba saja setelah nomor, kemudian pertumbuhan apa, perkembangan apa. Ini kolom pertama, nomor pertama. Nomor kedua apa-apa. Nggak bisa begitu ya, akan jauh lebih baik gitu ya. Dan pasti dijamin nanti guru kalian atau dosen kalian akan lebih mengapresiasi jika dalam tabel perbedaan tersebut kalian berikan kolom pembedanya. Nah, perbedaan yang saya contohkan di sini adalah yang pertama tentang definisinya. Kalau pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah dan ukuran serta volume sel. Sedangkan kalau perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau proses menuju tingkat yang lebih sempurna atau kompleks. Gitu. Jadi ini beda definisinya antar keduanya. Jangan lupa jelas kalau perbedaan ya definisinya dulu yang kita berikan. Selanjutnya perbedaan yang kedua adalah pengukuran antar keduanya ya. Kalau pada pertumbuhan, pengukuran dilakukan secara kuantitatif atau dapat digambarkan dengan angka. Misal saja ketika kita mengukur tinggi badan anak gitu. Oh, tinggi badannya ternyata 98 cm. Ada angkanya. Kita nggak bisa mengatakan tinggi anakmu berapa. Terus kemudian kita jawab, ya lumayan lah, pokoknya tingginya sedang lah. Itu bukan menunjukkan pertumbuhan yang valid gitu ya. Karena memang kalau kita berbicara tentang pertumbuhan, maka variabelnya harus bisa diangkakan, digambarkan dengan angka. Sehingga pertumbuhan dikatakan pengukurannya adalah secara kuantitatif. Sedangkan kalau perkembangan kebalikannya. Kalau perkembangan ini pengukurannya dilakukan secara kualitatif, yakni tidak dapat digambarkan dengan angka. Misal saja, perkembangan kita menuju kedewasaan. Dari yang awalnya mungkin kita lebih mudah emosi, kita lebih mudah kacau balau, galau gitu ya. Maka seiring dengan bertambahnya usia, kita akhirnya mungkin tidak seemosional 2-3 tahun yang lalu gitu ya. Sehingga memang perkembangan ini berjalan seiring dengan pertumbuhan. Tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi beriringan. Namun kalau yang perkembangan memang tidak bisa diangkakan, hanya bisa digambarkan secara kualitatif karena terkait dengan fungsi tubuh. Nanti di bawah akan kita pelajari. Selanjutnya perbedaan ketiga adalah pengamatan. Kalau pertumbuhan dapat kita amati secara fisik atau pertumbuhan itu terlihat secara fisik. Dari anak bayi yang barusan lahir sampai kemudian anak SMA, anak kuliah, jelas secara fisik bisa diamati. Sedangkan kalau perkembangan tidak dapat dilihat atau diamati secara fisik, namun diamatinya adalah pada level fisiologis atau fungsi tubuh. Karena memang dia adalah proses menuju tingkat yang lebih sempurna. Jadi misal adalah ketika anak bayi di bawah usia 6 bulan belum bisa mengkonsumsi makanan selain ASI karena memang sistem pencernaannya belum sempurna. Dengan kata lain, sistem pencernaannya belum berkembang. Nanti ketika sudah usia 6 bulan, dia sudah bisa mengkonsumsi makanan pendamping ASI, MPASI itu. Kenapa begitu? Karena memang alat pencernaannya sudah mengalami perkembangan, yakni proses menuju tingkat yang lebih sempurna. Itulah fisiologis. Perbedaan keempat adalah pembatasan oleh usia. Kalau pertumbuhan, iya dibatasi usia. Usia tertentu kita berhenti tumbuh.
Usia berapanya tidak sama persis antara satu orang dengan orang yang lain, karena memang dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah oleh lingkungan, oleh genetik gitu ya. Nah, sedangkan kalau perkembangan tidak dibatasi usia, berjalan terus-menerus sampai makhluk tersebut meninggal, mati. Perbedaan kelima adalah pengulangan. Kalau pertumbuhan itu tidak dapat terulang atau tidak bisa kembali atau disebut sebagai irreversible. Sedangkan kalau perkembangan, misal ya, kita dari balita tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa. Kita nggak mungkin kembali lagi fisik kita seperti bayi usia 7 bulan, usia 1 tahun. Nggak bisa, itulah pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan kebalikannya, perkembangan ini dapat terulang atau dapat kembali ke awal atau reversible. Misal adalah pada orang-orang yang sudah berusia lanjut, tua ya. Mereka karakternya, sifatnya mendekati atau mirip seperti anak kecil kembali, bahkan mengalami kemunduran dalam beberapa hal terkait dengan fisiologis tubuhnya. Misal yang dulunya dia bisa makan sendiri, semakin beliau tua mungkin tidak bisa makan sendiri, dia harus disuapi oleh anaknya, oleh cucunya, atau oleh yang merawat gitu ya. Sama seperti ketika kakek atau nenek tersebut masih, akan tetapi karena memang kita diminta untuk memberikan minimal 3 ya, maka silahkan untuk ditambahkan lebih dari 3. Atau kalau kalian hanya bisa 3 ya nggak apa-apa, kan minimal 3 sudah memenuhi syarat ya. Jadi seperti itu, semoga membantu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.